Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Siap kita untuk belajar kembali? Ya, pada video kali ini kita akan membahas latihan soal-soal, yaitu latihan soal tentang asas Le Chatterley. Asas Le Chatterley ini mengatakan bahwa ketika pada sistem kesetimbangan diberikan aksi atau gangguan, maka sistem kesetimbangan akan mengalami perubahan sebagai upaya memperkecil efek gangguan atau efek aksi yang dilakukan agar sistem mencapai kesetimbangan kembali. Jadi prinsipnya, bila suatu kesetimbangan diganggu, maka kesetimbangan itu akan berusaha mencapai kesetimbangannya kembali. Ya, nah itu upaya untuk mencapai kesetimbangan kembali yaitu dilakukan dengan bergeser, ya, bergeser arah reaksi kesetimbangan. Coba kita perhatikan soal nomor 1. Kita bacakan dulu ya. Diketahui reaksi kesetimbangan Cu2 plus aqua, jadi ini kalau aqua kita katakan larutan ya, ditambah 4 mol amoniak larutan, ya, larutan amoniak, menghasilkan CuNH3 4 kali larutan, ya. Nah, ini adalah senyawa kompleks. Jika volumenya diperkecil, sedangkan suhunya tetap, reaksi akan mengalami pergeseran kesetimbangan apabila terjadi perubahan jumlah ion, yaitu, nah ini pilihan-pilihan optionnya nih, dari A sampai E. Kita tidak akan bacakan karena kita akan langsung bahas ya. Apa yang kita punya dari soal ini? Yang pertama adalah diberikan di sini pernyataan bahwa jika volumenya diperkecil. Nah, menurut asas Le Chatterley, jika volumenya kecil, maka yang pas atau yang ideal atau yang seimbang itu harusnya menampung jumlah partikel yang sedikit, gitu kan? Nah, untuk mengingatkan apa yang dimaksud dengan partikel atau partikel itu apa saja sih dalam kimia? Partikel itu adalah terdiri dari bisa atom, molekul, atau ion. Nah, pada persamaan reaksi di dalam soal ini ada 3 unit ya, ada 3 unit di sini. Nah, partikel yang terdapat dalam persamaan reaksi kesetimbangan ini terdiri dari ion. Ion-ion itu berarti adalah rumus di atasnya yang bertanda positif atau negatif, gitu ya. Nah, di sini ada partikel ion dan partikel molekul. Jadi pada persamaan reaksi kesetimbangan ini partikel-partikelnya adalah molekul dan ion. Nah, sekarang kita perhatikan di sebelah kiri atau di sisi kiri, di sini sebagai reaktan, partikelnya itu terdiri dari 5. Dari mana 5? Coba, ada yang masih ingat? Ya, 5 itu terdiri dari 1 partikel ion Cu2+, ini hanya 1 buah ya ionnya. Kemudian di sini molekul NH3. Kenapa molekul bukan ion? Karena di atasnya tidak ada tanda positif atau negatif. Ada berapa banyak? Ada 4. Maka dikatakan di sini ada 4 partikel NH3 atau 4 molekul NH3. Nah, ion dan molekulnya dijumlahkan karena mereka dua-duanya termasuk partikel, maka 1 tambah 4 jadi 5 di sisi kiri. Kita perhatikan di sisi kanan. Di sisi kanan partikelnya hanya 1 ion, karena ini adalah senyawa satu kesatuan, senyawa kompleks ya, molekul kompleks. Tandanya di sini ion positif ya, 2 positif. Nah, di sini hanya 1 buah partikelnya, partikel ionnya. Maka kita katakan ini di sisi kanan terdiri dari 1 partikel. Nah, melihat hal seperti ini dalam persamaan reaksi kesetimbangan, maka bila volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang partikelnya sedikit. Dengan demikian berarti bergesernya reaksi tersebut ke arah mana? Ya, ke arah kanan.
ke arah kanan itu artinya partikel ion CuNH3 4 kali 2 positif itu akan makin banyak karena bergeser reaksi ke arah kanan. Makin banyak jumlahnya CuNH3 4 kali 2 positif, itu ditunjukkan nanti warnanya makin pekat, gitu ya, warnanya makin pekat. Nah, kita lihat dulu di sini. Ketika Cu atau sisi kanan bertambah, itu otomatis di sisi kiri jumlah partikelnya akan berkurang, gitu ya. Di sisi kiri akan berkurang jumlah partikelnya, bisa Cu2+, bisa juga molekul NH3. Sekarang kita perhatikan dulu langsung ke option. Di option yang dinyatakan berkurang pilihannya hanya untuk Cu2+. Maka dari itu, ketika kita katakan bahwa partikel di sisi kiri akan berkurang karena keseimbangan bergeser ke arah kanan, kita katakan di sini pilihan yang A dan B tentu sudah langsung harus kita abaikan karena kalimatnya adalah Cu2+-nya bertambah. Jadi tidak sesuai dengan penjelasan yang tadi kita jelaskan, ya. Jadi pilihan yang sekarang semakin sedikit, yaitu C, D, dan E. Karena Cu2+-nya berkurang. Kemudian di sini apabila di sini sudah ada kalimat yang menyatakan warna makin pekat, itu sudah jelas berarti CDE yang menyatakan bahwa warna makin pekat itu hanya di option D. Ya, jadi ini pilihannya yang paling benar dari penjelasan tadi adalah D. Namun, ini belum cukup karena di sini ada keterangan tambahannya lagi, sedangkan suhunya tetap. Ya, jadi ini untuk dijelaskan kembali. Kalau suhunya tetap, ya kita tahu bahwa konstanta keseimbangan, karena yang di sini berbeda hanya tinggal di KC-nya, ya, di KC-nya. Kalau yang warna tadi sudah kita jelas, ya, warnanya makin pekat karena jumlah CuNH3 4 kali 2 positifnya makin banyak, karena keseimbangan bergeser ke arah kanan. Nah, harga KC atau harga konstanta keseimbangan itu hanya dipengaruhi oleh suhu. Jadi kalau suhunya tetap, maka harga juga tetap. Ya, harga K-nya tetap. Jadi dengan demikian, penjelasan yang berikutnya justru lebih memperjelas bahwa option yang paling benar yang harus kita pilih adalah yang D. Nah ya, berikutnya soal nomor 2. Nah ini, soal nomor 2 kita bacakan dulu. Reaksi keseimbangan berikut yang tidak mengalami pergeseran jika volume diperbesar adalah. Nah, kita ingatkan tadi volume diperkecil ya. Tadi diperkecil tuh di contoh yang pertama. Sekarang kalau volumenya diperbesar. Tetapi di sini dalam soal yang tidak akan mengalami pergeseran. Jadi walaupun volume diperbesar, keseimbangan tidak akan terpengaruh. Itu maksudnya ya. Nah, sekarang untuk ilustrasi kita lihat contoh ini. Kalau ada dua wadah, kemudian volume diperbesar menurut asas Le Chatterley, maka yang pasnya, yang idealnya, yang sesuainya, atau yang seimbangnya, volume yang besar itu menampung jumlah partikel yang banyak. Tetapi untuk soal ini, yang dimaksud dengan tidak mengalami pergeseran jika volume diperbesar adalah justru yang jumlah partikelnya tetap. Karena jika jumlah partikelnya tetap, kiri dan kanannya sama, maka keseimbangan tidak berpengaruh terhadap perubahan volume. Bisa dipahami ya? Jadi yang akan berpengaruh itu adalah apabila jumlah partikel kiri dan kanannya berbeda. Nah, karena di sini tidak akan mengalami pergeseran atau tidak terpengaruh oleh perubahan volume diperbesar atau diperkecil, maka pilihannya adalah pada pilihan yang jumlah partikel kiri kanannya sama. Coba kita lihat yang pertama. H2 jumlah partikelnya 1. Ditambah I2 jumlah partikelnya juga 1. Jadi 1 molekul unsur, 1 molekul unsur. Seperti tadi caranya ya, menentukan berapa jumlah partikel. Partikel itu kan ada atom, molekul, dan unsur. Kemudian di sisi kanan itu ada 2 molekul Hi. Berarti di kiri ada 2,
di kanan ada 2. Maka itu artinya sama. Karena itu dia tidak akan terpengaruh kesetimbangan ini oleh perubahan volume. Ya, ini yang tidak akan mengalami pergeseran. Berikutnya dengan cara yang sama, kalian hitung ya. Coba lihat, di sebelah kiri ada berapa partikel molekulnya? 1 CO dan 1 H2O. Berarti 2 ya. Di sebelah kanan 1 CO2 dan 1 H2. Berarti juga 2. Kalau begitu jumlah partikel kiri dan kanan atau molekulnya sama, yaitu sama-sama 2. Maka ini pun tidak terpengaruh oleh perubahan volume. Kemudian yang ketiga. Coba perhatikan sama tidak dengan yang contoh persamaan reaksi kesetimbangan kedua. Ya, sama ya. Jadi yang ketiga juga di kirinya hanya ada 2 partikel molekul, di kanannya 2 partikel molekul. Jadi ini pun persamaan reaksi kesetimbangan yang tidak terpengaruh oleh perubahan volume. Nah, kemudian coba kita lihat yang terakhir. Di sisi kiri ada 2 molekul, 1 PCl3, 1 Cl2. Di sisi kanan hanya ada 1 PCl5. Jadi di kirinya 2, di kanannya 1. Nah, ini tentu akan terpengaruh dengan perubahan volume. Ya, kalau volume diperbesar, maka dia akan bergeser ke arah yang partikelnya lebih besar atau lebih banyak. Ya, jadi option yang benarnya adalah 1, 2, dan 3. Berikutnya soal nomor 3. Nah, kita perhatikan di sini reaksinya. Ada persamaan reaksi kesetimbangan, kemudian diberikan data delta H positif 180 kJ. Ini ingat lagi konsep dari termokimia. Kalau dia positif, itu reaksinya adalah termasuk reaksi endoterm, ya kan? Nah, sekarang kita bacakan dulu. Agar jumlah gas NO yang dihasilkan maksimal, NO di mana? NO ada di produk, ya, atau di reaksi maju. Ada berapa banyak? Ada 2, ya, 2 molekul. Maka untuk menghasilkan NO yang maksimal, tindakan yang diperlukan adalah, nah ini pilihannya, menaikkan tekanan, menurunkan tekanan, mengecilkan volume, menaikkan suhu, memperbesar volume. Sebenarnya apabila kita jeli melihat soal nomor 3 ini, karena di sini ada dicantumkan harga delta H, dan delta H itu hanya dipengaruhi oleh suhu, maka pasti sebenarnya kita sudah bisa menebak bahwa pilihan yang tepat adalah pasti berkaitan dengan suhu. Jadi tidak berkaitan dengan tekanan dan volume. Kemudian kalau diperhatikan lagi yang berikutnya adalah di sisi kiri dari 2 contoh soal tadi ya sebelumnya, kita lihat bahwa di dalam soal nomor 1, nomor 2 itu ada pengaruh faktor volume ya, diperbesar atau diperkecil. Jadi tergantung dari jumlah partikel pergeserannya. Nah, sekarang di sisi kiri itu ada 2 molekul ya, 1 N2 dan 1 O2. Di sisi kanan juga 2 molekul NO. Ya, jadi 2 molekul nih, kiri dan kanan. Jadi sama banyak. Artinya, bila diberikan aksi berupa perubahan volume, itu juga sama dengan perubahan tekanan, maka dia keseimbangan tidak akan berpengaruh. Tentu ini penjelasan berikutnya yang memperkuat kita bahwa pilihan yang nanti bisa kita anggap benar itu adalah yang D, ya kan? Itu. Tadi udah sampai persamaan reaksi kesetimbangan ini oleh perubahan volume dan tekanan itu. Nah, apabila kita harus ingat, apabila tekanan naik itu biasanya volumenya kecil. Jadi kalau misalnya kita pilih A, itu pasti C juga harus kita pilih. Nah, dari sini saja ini soal yang sebenarnya sangat mudah ya, tidak perlu penjelasan yang begitu detail. Nah, tapi tetap kita akan jelaskan juga. Untuk memperkuat bahwa pilihan yang benar adalah nanti adalah yang D ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa reaksi maju yang ke arah kanan karena delta H-nya positif itu adalah endoterm, ya kan? Nah, kalau endoterm maka sebaliknya adalah eksoterm. Nah, untuk memperbanyak jumlah gas NO berarti harus ke arah yang endoterm. Endoterm itu adalah reaksi yang membutuhkan kalor. Artinya harus diberi suhu atau menaikkan suhu. Itu sama juga dengan memberikan kalor. Jadi penjelasan yang berikut ini juga memperkuat lagi bahwa pilihan yang paling tepat adalah yang D untuk soal nomor 3 ya.
Jadi yang B-nya salah juga ya. Kemudian C juga, E juga, yang benar adalah D. Berikutnya soal nomor 4. Kita lihat, kita bacakan, ion besi 3 bereaksi dengan ion tiosianat. Besi 3, FeSCN2 positif yang berwarna merah darah, sesuai persamaan reaksi berikut. Jika pada kesetimbangan ditambah larutan NaHPO4 yang dapat mengikat ion besi 3, maka sistem kesetimbangan akan, nah ini bergeser ya, atau tidak bergeser. Sekarang kita tuliskan kembali persamaan reaksi kesetimbangannya. Fe3 plus tambah SCN minus menghasilkan FeSCN2 positif yang berwarna merah. Kemudian di dalam kalimat soal itu ada ditambahkan larutan ya NaHPO4 ke dalam sistem kesetimbangan. Dan ini kalimat lanjutannya adalah NaHPO4 yang ditambahkan itu akan mengikat Fe3+. Artinya Fe3+ di sisi kiri itu akan berkurang jumlahnya karena diambil atau diikat oleh NaHPO4 sehingga kesetimbangan akan terganggu. Ya, jadi Fe3+ yang diikat oleh NaHPO4 itu akan mengakibatkan jumlah ion Fe3+ berkurang. Ya. Nah, karena berkurang maka kesetimbangan akan terpengaruh gitu ya, terganggu. Sehingga FeSCN2 positif itu akan berupaya untuk terurai membentuk Fe3+ yang tadi diambil oleh NaHPO4. Jadi kesetimbangan bergeser ke arah kiri, ya kan? Karena Fe3+-nya diambil. Kemudian FeSCN2 positifnya akan makin berkurang. Itu kan? Jadi reaksinya akan bergeser ke kiri dan FeSCN2 plusnya berkurang. Nah, sekarang kita lihat, perhatikan option pilihannya. Berarti yang bergeser kita simpan ya. Kemudian yang kita abaikan adalah yang tidak bergeser atau option D dan E. Tetapi kita katakan tadi bahwa kesetimbangan bergeser ke kiri, maka option B itu juga kita abaikan atau kita buang. Jadi kita hanya tinggal punya pilihan A dan C, yaitu yang bergeser ke kiri. Apabila kesetimbangan bergeser ke kiri, itu artinya FeSCN2 positif makin berkurang. Kalau dia makin berkurang jumlahnya, maka warnanya akan makin pudar. Maka yang tepat adalah pilihan option yang A. Ya, nah demikianlah penjelasan kita tentang latihan soal azas Le Chatterley. Semoga mudah difahami dan membantu. Sampai bertemu kembali dalam video-video kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.